Woi, berjumpa lagi bersama saya di channel Agus Asrori Official. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film adventure berjudul The Beach. Film ini disutradarai oleh Danny Boyle dan diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Film yang diproduksi pada tahun 2000-an ini menceritakan tentang seorang petualang muda yang tanpa sengaja menemukan sebuah tempat tersembunyi melalui sebuah peta, yakni pantai yang sangat cantik yang dikatakan seperti surga dengan laguna yang dikelilingi oleh tebing-tebing serta dipenuhi oleh tanaman ganja yang di dalamnya dihuni oleh para komunitas petualang yang tinggal serta menetap dan menjaga kerahasiaan tempat tersebut. Namun keadaan di tempat yang seperti surga itu pun lambat laun berubah menjadi seperti neraka. Karena demi menjaga sebuah rahasia, mereka membuat kehidupan di sana seketat penjara. Seperti apa keseruan alur ceritanya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Richard. Dia adalah seorang warga negara Amerika yang ketika itu dirinya tengah merasa bosan atas rutinitas hidup yang dijalaninya. Dia kemudian pergi mengunjungi Bangkok yang merupakan destinasi wisata yang terkenal akan keindahan pantainya. Dan untuk mengawali petualangan barunya, ia pun langsung mencoba meminum darah ular yang menjadi tantangan tersendiri bagi para petualang yang datang. Setelahnya, dia menginap di sebuah penginapan yang murah, yang saat itu juga dia secara kebetulan bertemu dengan sepasang kekasih yang sedang berlibur sama seperti dirinya. Malam harinya, saat Richard sedang melamun di kamarnya, dia mendengar seseorang yang berteriak-teriak sendiri di lorong penginapan. Orang itu kemudian menyapa Richard melalui ventilasi udara di kamarnya yang kebetulan bersebelahan dengan Richard. Kemudian dia mengajak Richard mengobrol sambil memberi selinting ganja yang dihisapnya. Sambil lalu dia menceritakan tentang suatu pulau terlarang yang terletak dirahasiakan. Namun pulau tersebut bukan bagian dari destinasi wisata para turis. Pulau itu menyimpan keindahan pantai yang luar biasa serta laguna yang tertutup oleh tebing-tebing. Dia juga mengatakan bahwa hanya beberapa orang yang telah pergi ke sana dan mereka tetap menjaga kerahasiaan pulau tersebut. Tetapi saat itu Richard menganggap bahwa cerita orang tersebut hanyalah bualan saja. Berpikir bahwa orang tersebut itu gila. Pagi harinya, saat Richard kembali ke penginapan, dia menemukan sebuah kertas di pintu kamarnya. Saat dibuka, ternyata kertas itu merupakan sebuah peta yang menunjukkan lokasi pantai dari pulau yang diceritakan semalam oleh tetangga kamarnya Richard. Kemudian mendatangi kamar orang tersebut, ia dibuat keheranan karena banyak darah tercecer di kamarnya dan mendapati bahwa orang yang semalam bercerita padanya sudah mati karena bunuh diri. Karena diselimuti penasaran akan peta dan keberadaan pantai rahasia tersebut, Richard kemudian menceritakannya dan mengajak pasangan yang ia temui di awal tadi. Pasangan tersebut merupakan warga negara Perancis bernama Etienne dan Francois. Karena mereka semua merupakan sesama petualang yang mengidamkan sesuatu yang baru, mereka pun langsung antusias dengan ajakan dari Richard. Mereka bertiga menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, mulai dari tiket, jadwal keberangkatan, dan perbekalan lainnya. Untuk menuju ke pantai yang ditunjuk oleh peta tersebut,
Perjalanan ditempuh cukup jauh, sehingga mereka harus berpindah-pindah alat transportasi. Ketika mereka tiba di suatu tempat wisata, Etin mengabarkan bahwa tidak ada kapal yang mau mengantarkan mereka sampai ke pulau. Karena pulau tersebut merupakan taman nasional dan dilarang untuk didatangi, karena hal itu mereka pun memutuskan untuk menginap semalam dan berenang pada pagi harinya untuk mencapai pulau tersebut. Saat Richard akan memasuki penginapan, dia dibuat kesal serta kehilangan kunci kamarnya. Namun tetangga kamarnya mengajaknya mengobrol dan menawarinya bir. Tentu saja dengan ditemani oleh lintingan ganja. Dua orang itu pun bercerita kepada Richard bahwa mereka pernah mendengar rumor yang mengatakan bahwa di kepulauan ini terdapat sebuah pantai impian yang tersembunyi dengan pantai berpasir putih dan air sebening kristal. Juga bagian terbaiknya di sana terdapat banyak tanaman ganja yang bisa mereka hisap setiap harinya. Dan tidak lama kemudian, kunci kamar Richard ditemukan oleh pengelola penginapan. Keesokan harinya, Richard membuat salinan dari peta tersebut dan kemudian meletakkannya di bawah pintu kamar dua orang teman barunya itu. Perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan sampai ke pulau yang bisa diantar oleh kapal. Pagi harinya, mereka mendatangi pulau tersebut untuk membulatkan tekad. Mereka berpikir jika tidak kuat berenang, mungkin mereka akan tenggelam. Tetapi jika tidak mencoba, mereka tidak akan pernah tahu. Ke arah pulau dengan diikuti oleh kedua temannya, mereka bertiga pun bersusah payah berenang untuk sampai ke pulau itu. Namun, di tengah perjalanan, Richard dan Etin dibuat panik karena hilangnya Frankos. Richard panik karena berpikir jika Frankos diserang oleh ikan hiu. Namun, di tengah kepanikan, Frankos pun muncul dari bawah untuk mengagetkan Richard dan Etin. Ternyata, itu hanya sebuah candaan untuk menakuti Richard dan Etin. Lalu perjalanan pun kemudian dilanjutkan. Setelah berjuang yang melelahkan, sampailah mereka ke pulau tersebut. Namun, baru saja mereka memulai menyisir pulau, mereka langsung dikejutkan karena terdapat ladang ganja yang luas. Mereka bertiga seakan tidak percaya melihatnya dan langsung tertawa bahagia. Etin dan Frankos terlihat bersenang-senang, dan saat Richard berjalan di pinggir ladang, dia menemukan petani ganja yang sedang tertidur. Richard menjadi takut karena petani itu mempunyai senjata. Untungnya, saat petani ganja itu bangun, Richard dan kedua temannya sempat bersembunyi di antara tanaman ganja yang lebat. Ternyata di ladang ganja itu terdapat beberapa petani yang berpatroli menggunakan senjata. Richard dan kedua temannya pun melangkah di antara tanaman ganja agar tidak terlihat oleh para petani, dan akhirnya mereka berhasil kabur ke arah semak-semak menuju hutan. Setelah itu, mereka menyusuri sungai untuk mencari keberadaan pantai tersebut. Namun, langkah mereka terhenti oleh sebuah air terjun. Etin dan Richard bertengkar karena mereka belum menemukan solusi. Lalu, di tengah pertengkaran mereka, Frankos tanpa basa-basi lalu melompat dari atas, dan setelah melihatnya berhasil, Richard dan Etin menjadi berani mengikutinya. Ekspresi kebahagiaan terlihat dari keberhasilan mereka. Namun di tengah kesenangan mereka karena berhasil melompat, rupanya di situ ada seorang pria kulit hitam yang tiba-tiba mengapresiasi keberanian mereka untuk melompat dari ketinggian tersebut. Kemudian pria tersebut mengajak Richard dan kedua temannya untuk mengikutinya. Di perjalanan mengikuti pria tersebut, Richard melihat sebuah pemukiman yang semuanya diisi oleh para petualang
dari berbagai negara yang singgah dan memutuskan untuk menetap di sana. Mereka bertiga kemudian dikenalkan ke pemimpin kepemukiman itu yang bernama Sal. Sal diperlihatkan peta kepunyaan Richard. Sal pun kemudian menjelaskan bahwa peta ini digambar oleh pria yang bernama Davy. Davy merupakan salah satu pendiri dari komunitas ini, namun entah mengapa dia kemudian menjadi tertekan dan stres. Kemudian Sal bertanya apakah ada lagi yang mengetahui tentang peta ini selain mereka bertiga. Kemudian mereka bertiga mengatakan tidak, walaupun sebenarnya Richard berbohong untuk melindungi dirinya, dan akhirnya peta itu pun dibakar oleh Sal. Setelah itu mereka bertiga diajak oleh orang ke suatu tempat, dan ternyata tempat itu adalah pantai yang dikatakan memiliki pemandangan yang sangat indah, disertai kejernihan laut yang bagaikan kristal, juga laguna yang tertutup oleh tebing-tebing. Mereka bertiga memandangi tempat itu dengan rasa takjub. Mereka semua tinggal di tempat itu bagai keluarga. Sal kemudian mengajak mereka berkeliling dan menjelaskan bahwa setelah menemukan ini, mereka mendirikan komunitas dan membangun bersama-sama. Bertahun-tahun mereka merahasiakan tempat ini agar tetap terjaga keasliannya, dan sesekali pergi ke kota untuk menjual sedikit ganja. Kemudian uangnya dipergunakan untuk membeli perlengkapan hidup seperti beras dan pakaian dan lain-lain. Sal menjelaskan kembali bahwa mereka menanam sendiri ganja dan tidak mencuri dari petani sebelah, karena mereka semua telah sepakat untuk tidak saling mengganggu wilayah dan tidak boleh menambah orang untuk tinggal di pemukiman ini. Hari demi hari mereka lewati di tempat itu, mereka telah dianggap sebagai dari komunitas mereka. Setiap saat mereka semua bersenang-senang menangkap ikan untuk dimakan bersama-sama, melakukan aktivitas olahraga agar tidak merasa bosan, dan juga kesenangan lainnya. Kemudian kedua temannya diberi tanda bahwa mereka diterima untuk menjadi bagian dari mereka dengan cara mentatu lengan mereka serta menerbangkan lampion yang dituliskan nama mereka bertiga. Richard diam-diam selalu memperhatikan Frankos. Richard sebetulnya menyimpan perasaan kepada Frankos. Sejak awal dia melihatnya hari demi hari. Perasaan itu membuat Richard tidak nyaman. Namun pada suatu malam saat dia sedang sendirian di pinggir pantai, Frankos tiba-tiba mendatangi Richard dan mengajaknya untuk berjalan-jalan. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan-jalan di pinggir pantai. Frankos kemudian mengatakan kepada Richard bahwa dirinya mengetahui bahwa selama ini Richard selalu memperhatikannya. Frankos jujur kepada Richard bahwa dirinya juga menyukai Richard, walaupun kenyataannya sudah memiliki pasangan yang tidak lain adalah Etienne. Namun hal ini adalah rahasia mereka berdua. Setelah pengakuan itu, mereka berdua kemudian dengan bersenang-senang berenang di pantai yang dipenuhi oleh udang-udang kecil serta kumpulan plankton yang bersinar. Tentu saja setelah itu mereka melakukan suatu usluk-usluk. Beberapa hari kemudian Etienne marah kepada Richard karena dia mengetahui soal hubungannya dengan Frankos. Namun karena kebesaran hatinya, Etienne pun memutuskan untuk merelakan hubungan mereka asalkan bisa membuat Frankos bahagia. Singkat cerita, mereka semua berkumpul menunggu hujan reda untuk mencari ikan. Namun Richard tidak sabar langsung menuju laut untuk mencari ikan. Ketika itu semua orang berteriak kepada Richard untuk memberitahukan keberadaan seekor ikan hiu yang berenang mendekati Richard. Richard awalnya panik, namun karena dirinya sadar tidak akan bisa melarikan diri, kemudian dia mencoba untuk tetap tenang.
dan berusaha bertarung dengan ikan hiu. Dan secara tidak terduga, Richard pun berhasil membuat dia dieluh-eluhkan oleh semua orang di pemukiman. Setelah itu, Sal mengabarkan bahwa persediaan beras mereka berjamur dan persediaan lainnya mulai menipis, yang mengharuskannya untuk pergi ke kota untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Karena saat itu tidak ada satupun relawan yang mau pergi meninggalkan pulau tersebut, kemudian dipilihlah Richard untuk menemani Sal belanja kebutuhan ke kota. Namun tentu saja Richard berkewajiban untuk membelikan titipan kebutuhan semua orang yang ada di pemukiman. Singkat cerita, sampailah mereka di kota. Richard yang sudah lama jauh dari suasana keramaian akhirnya mengerti mengapa pulau itu layak dirahasiakan, karena jika informasi itu bocor, pulau itu akan rusak oleh kehadiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat Richard dan Sal sedang minum di sebuah bar, Richard terkejut oleh kehadiran kedua temannya yang waktu itu diberi sebuah salinan peta oleh Richard. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan mencoba mendatangi pulau yang pernah Richard katakan. Sal yang mendengar kemudian menginterogasi Richard perihal peta yang dia berikan kepada temannya itu. Namun saat itu Sal masih memaafkan Richard, karena saat itu dia masih ragu jika teman-temannya benar-benar akan mencoba mendatangi pulau tersebut. Setelah semua kebutuhan sudah diperoleh, Richard dan juga Sal mereka bergegas untuk kembali ke pulau. Richard pun kemudian langsung membagikan titipan teman-temannya. Namun, Frankos menanyakan keadaannya di sana bersama Sal, karena menurut rumor di pemukiman Sal sebetulnya menyukai Richard. Namun saat itu Richard berbohong demi melindungi dirinya sendiri dan hubungannya dengan Frankos. Kehidupan di pemukiman pun kembali seperti biasanya, dan Richard pun seakan melupakan kejadian yang terjadi di kota bersama Sal. Saat dikira semuanya akan baik-baik saja, mereka semua kemudian dikejutkan oleh serangan ikan hiu yang menimpa Kristo dan Stan. Serangan itu mengakibatkan Stan tewas di tempat, sedangkan Kristo mengalami luka yang cukup parah yang bisa membuat dirinya mengalami infeksi jika tidak segera ditangani. Namun, karena salah satu dari mereka dan sebagian besar orang tidak setuju jika Kristo dibawa ke rumah sakit, akhirnya mereka semua sepakat untuk meninggalkan Kristo di tengah hutan agar dirinya mati perlahan dengan sendirinya. Kejadian Kristo dan Stan pun dengan cepat dilupakan oleh mereka. Mereka semua kembali beraktivitas seperti biasanya dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, keadaan kembali kacau setelah diketahui bahwa teman Richard yang tempo hari menemaninya di bar sudah sampai di pantai seberang. Richard kemudian ditugaskan oleh Sal untuk merebut peta yang mereka bawa. Richard tidak boleh kembali ke pemukiman sebelum peta itu berhasil direbut. Setelah itu, saat Richard sedang berjaga, datanglah Frankos yang marah karena tahu bahwa Richard dan Sal bercinta saat berada di kota. Ternyata Sal memberitahukan fakta itu kepada semua orang. Singkat cerita, beberapa teman Richard itu telah sampai ke pulau tersebut. Mereka semua berbahagia karena menemukan sebuah ladang ganja yang besar. Namun mereka semua tidak seberuntung Richard. Mereka semua dipergoki oleh para petani dan langsung dihabisi satu persatu. Richard yang melihat kejadian itu kemudian lari menuju ke pemukiman. Dia yang sudah tidak tahan akan kehidupan dan keegoisan orang-orang di pulau ini kemudian mengajak Frankos untuk pergi dari pulau dan kembali ke kota. Richard beserta Frankos menemui Eitin yang sedang menemani Kristo di tengah sekaratnya. Namun karena tidak mungkin untuk membawa Kristo,
Richard pun kemudian memutuskan untuk mengakhiri lebih cepat agar mengurangi penderitaannya. Saat Richard akan meninggalkan pulau, dia kemudian dipukul dari belakang oleh petani ganja tadi. Frankos beserta Etim pun ditangkap dan dibawa lagi ke pemukiman. Para petani ganja yang marah karena ditemukannya peta dari salah satu teman Richard yang terbunuh akhirnya menyuruh mereka semua yang ada di pemukiman itu pergi karena telah melanggar kesepakatan untuk tidak menambah orang lagi. Namun saat itu Sal menolak keras untuk meninggalkan pulau tersebut karena dirinya merasa pemukiman itu adalah rumahnya. Namun ini semua adalah salah Richard yang telah menyalin peta itu. Kemudian pemimpin petani itu pun memberikan pilihan kepada Sal. Jika Sal menembak mati Richard, maka mereka tetap diperbolehkan untuk tinggal. Begitu pula sebaliknya. Namun saat Sal menembak Richard, ternyata peluru di senapan itu tidak ada. Karena hal itu Richard menjadi selamat. Namun semua orang berubah pikiran karena melihat kejadian itu. Mereka semua akhirnya sepakat dan lebih memilih untuk meninggalkan pulau daripada nyawa mereka yang terancam. Singkat cerita, akhirnya dengan terpaksa semua orang pergi meninggalkan pulau tersebut menggunakan rakit. Setelah itu, Richard pun kembali di kehidupan nyatanya, beradaptasi dengan orang-orang dan melanjutkan hidup walaupun tetap tidak akan bisa melupakan apa yang telah terjadi. Kemudian, saat Richard membuka sebuah email, dirinya menerima pesan yang tentunya berasal dari Frankos, yang di dalamnya ternyata berisi file foto yang saat mereka semua bersenang-senang bersama, hidup bersama sambil menikmati keindahan pantai itu. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman semuanya, sedikit informasi terkait pantai indah di dalam film The Beach. Pantai indah itu bernama Pantai Maybay. Dan berkat film yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, pantai tersebut menjadi sangat terkenal dan langsung diserbu oleh para wisatawan dari berbagai negara. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.